Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan gue Ian Tama. Masih sekitar tentang pembahasan podcast UMKM lokal Kota Bekasi. Malam ini gue lagi ngunjungin salah seorang UMKM, salah seorang teman nih di daerah, masuknya Bekasi Utara ya Mas ya? Bekasi Utara, tepatnya di daerah Harapan Jaya. Nah, bergerak di bidang kopi-kopian ya, kopi-kopian ya. Introduksinya diperkenalin dulu siapa nih? Iya, malam semua. Ini malam ya udah ya. Malam. Gue Denny, brand gue masih How Coffee. Bisa juga orang nyebutnya kadang Kopi How. Gue gerak di produksi ya, roasting atau sangrai kopi. Sangrai kopi. Jasa sangrai juga bisa gue. Ya pokoknya masih dunia perkopian lah, kan yang 6 tahun belakangan ini ya lagi hits banget kopi. Bener. Berarti emang kebetulan karena lagi hitsnya kopi, jadi lo nyuplai nih ke Gue semuanya nyuplai. gitu ya. Ya, apa Jadi- aja udah. Langsung aja pertanyaan pertama ya. Iya. Jadi awal mula membuat How Kopi ini tahun berapa nih? Oh, kopi gue awalnya kedai. Awalnya gue buka kedai dong Udah ya. di Perum 1 tuh. Udah pakai How Coffee udah ya. Awal gue tuh 2017 dan gue emang karena gue emang keluarga gue ini terutama istri gue itu emang kuat di dunia perkebunan kopi, terutama ibu gue, ibu mertua. Oh. Hampir ada 4 orang kakaknya itu punya kebun kopi semua. Ada yang di Lampung Barat, itu tersebar di daerah Liwa 2 orang, satu di Sumberjaya, satu lagi Bengkulu. Jadi basicnya emang udah ada Udah. dari kopi-kopian Iya, ya. dan kebetulan gue kan agak kurang suka gula dari dulu, jadi nggak gue suka ya? jarang beli kopi saset, bukan karena nggak doyan, jadi karena memang nggak suka gulanya. Oh, yang dia udah di mix sama gula Iya, gitu. jadi zaman belum ramai kopi udah sering minum kopi itulah. Jadi emang lu basicnya emang penyuka kopi pahit ya? Nyoba kopi. Kopi pahit. Iya, benar. Iya, awal buka di Perum, terus 2017 tuh ya? 2017, terus sempat pindah ke Bayangkara. Bukannya di ini dulu nih, di yang dekat rumah lu tuh? Iya, itu sebentar. Karena gue 2017 terus 2018 gue punya nih mesin, gue mulai produksi awal buat kedai, terus baru mulai berani supply kecil-kecilan lah. Nggak lama gue ngeliat udah lumayan ada budget, gue pindah ke Bayangkara itu. Ternyata dapat musibah kan, gue 3 bulan buka itu banjir ya. Oh, yang di Bayangkara itu? Bayangkara Karena banjir. pinggir kali ya? Pinggir kali. Pinggir kali. Sebenarnya agak jauh juga emang. Heeh. Banjir 2020 kan cukup gede Oh, juga itu ya. yang bulan Januari ya? Iya. Yang pas awal tahun itu ya? Iya, gue sempat beberes mau buka lagi, tapi banjir lagi kalau nggak salah tuh. Banjir lagi. Februarinya ya. Jeda sebulan. Itu habis meja, kursi, habis Kerendam semua. semua. Kerendam semua. Kalau rendam bisa dibersihin, ini hilang ke bawah arus. Apa nih yang ke bawah tuh? Ke bawah arus meja sama Oh, kursi meja, aja. kursi ke Meja bawah. kursi habis udah. Berarti peralatan habis tuh ya saat itu ya? Habis. Di bulan Februarinya yang pas Sekitar 40%. waduh, 40%. Itu berarti jarak dari mulai lu buka sampai ke itu pas kena terjangan banjir itu baru 3 bulan lu ngejalan di Bayangkara itu. 3 bulan. Iya. Ini emang musibah ya, musibah kita nggak tahu ya. Musibah emang kita nggak ada tahu. ini kan. Nah terus setelah lu ngalamin musibah itu sempet vakum atau lu langsung nerusin aja nih yang di rumah ini atau gimana nih? Iya, gue sempat malah justru gue jadi fokusin ke supply. Pokoknya gimana caranya petani ini senang tiap panen habis terus gitu. Gimana caranya gue harus Jadi lo yang bagian perkuat produksi lah gitu, perkuat Mas. produksi. Benar. Berarti lo berhubungannya langsung sama si petaninya nih. Ada petani, ada prosesor. Oh gitu. Berarti kalau misalkan emang udah fokus di sini kan susah juga ya kalau misalkan
kalau misalkan lu kebagi waktu sama pikiran buat lu buka kedai lagi gitu kan. Iya. Tapi gua memang rezeki kali ya, habis nggak ada 2 bulan dari yang kena bencana itu gue dapat telepon dari kampus Akpar tuh, Akademi Pariwisata. Ya gue ditawarin suruh ngurusin food cart-nya, jadi sekarang jatuhnya alat-alat toko kopi yang di sana dulu jadi food cart, jadi lebih ke Masih food jalan cart. sampai sekarang. Iya karena pandemi aja kan. Apa di mana sih? Jalan Juanda proyek tuh, Oh iya, Jalan Juanda dekat yang itu Bakso Bujangan. lurus lagi dikit ada sebelah kiri seberang BJB samping Hotel Family ya. Oh iya, Ya, tahu itu tahu ada tahu. Akpar. Tahu. Oh di situ sekarang. Iya, Tapi yang tahu. ngurus lu juga atau bukan orang lain? Ya, Cuma sekedar suplai alat aja. Yang ngurus gue juga. Namanya How Coffee juga. Namanya Whole Coffee. Jadi di situ kan kalau food cart-nya Pertiwi, cuma jadi gue di situ lebih ngurus ke manajemen sama ngurusin tenan-tenan ya. Ngurusin tenan-tenan. Jadi tenan ke gue semua. Jadi ibaratnya gue orang Kepercayaan lah. kedua dari kampus lah. Oh, yang buat ngurus tenan-tenan yang ngisi di situ gitu. Iya, jadi kalau kopi sebenarnya ya karena food cart kan memang lebih ke minuman ya. Minuman saya ya. iya. Paling makanan-makanan sekedar cemilan doang ya istilahnya ya. Ini karena pandemi anak kampus Zoom semua. Iya. Udah belum buka-buka lagi sampai sekarang. Iya, bener. Semuanya gara-gara pandemi, cuma Iya. ya dinikmatin aja Mas ya. Iya benar. Oh, terus setahu gua kan sekarang lu terlibat nih sama Kopi Aduhai nih, sama Aib nih kan, Aib Gurih nih. Oh, Aib. Itu Iya. gimana tuh prosesnya tuh? Iya, kalau Bang Aib sebenarnya kan emang teman di Vespa ya. Oh iya, tergabung di Vespa. klub Vespa ya. Iya, tiap malam Jumat tuh kopdar, Kopdar sama apa nama klub Vespa? Brengsek Brengsek Total ya. Brengsek Total, Iya. Raskopa. Raskopa. Iya, jadi kopdar tiap malam Jumat di tempat-tempat kopi, pindah-pindah terus. Oh gitu ya, kayak touring ke tempat-tempat kopi gitu istilahnya ya. Iya, jadi riding sih jatuhnya. Oh, lebih riding terus kopdar. Jadi Kopdar ya. apa ya, kadang juga kayaknya harus punya tempat tongkrongan lagi deh. Camp lah istilahnya. Ibaratnya ya. ya kan, udah kalah sama Bang Aib itu. Ya dua. Kopi A2 ya. Berarti join ya istilahnya ya. Iya, ibaratnya Dan- join lah berdua. Tapi gue lihat pergerakannya kan emang kayaknya nih Kopi A2 ya lumayan lah. Maksudnya enggak cuma sekedar base camp tempat kopi dan nongkrong anak-anak Vespa, tapi ada akustik performnya juga Iya. ya, per tiap weekend gitu kan. Karena Bang Aib kan seniman kan, seniman iya. Bekasi kan. Maksudnya kalau nggak dari kita lagi siapa lagi kan yang gerakin ya kan. Iya. Soalnya teman-teman musisi ini semenjak pandemi ini sulit banget buat mengapresiasikan diri ya kan. Paling main ya paling balik-balik lagi sekarang ke visual kan. Istilahnya lu bikin lagu sendiri terus konten posting di YouTube kalau ada alat-alat ya. Kalau nggak ada susah juga ya kan. Oke, pertanyaan kedua Mas Dian. Varian daerah kopi yang tersedia di How Coffee lu ini apa ini? Variannya. Oh, kalau varian gue sebenarnya ganti-ganti kalau origin. Karena gue lebih banyaknya sebenarnya di Robusta sama house blend espresso. Iya, lebih ke espresso. Variannya itu. Espresso itu house blend espresso tuh gue nggak gitu paham kopi nih. Iya. Itu espresso tuh setahu gue yang lebih banyak dicampuran ke minuman es bukan sih? Iya, betul. Iya. Pokoknya espresso itu kan emang basic semua minuman es kopi. Semua basic Espresso itu. pakainya. Espresso Iya. semua pakainya Iya. dari hazelnut latte, coffee latte, apalagi yang sekarang tuh kan es kopi susu gula aren ya. Iya, si kopi susu gularain yang lagi ramai banget tuh. Terus ya banyak lah. Iya. Basic-basic Itu tapi karakter si espresso ini berarti nggak terlalu kuat, soft doang. Karakternya. Tergantung request. Kalau Oh, bisa diituin. jadi gue ada hampir 10 varian house blend. Ada yang robustanya 80, ada yang arabikanya 20%, ada yang 70% arabikanya, 30% robustanya. Itu biasanya lebih ke buat non gula ya. Oh, jadi varian-varian itu bisa di-mix ya? Bisa. Jadi orang memilih gitu mau yang blend berapa persen. Dan tergantung dari apa yang menu bakal dia buat nih dari Iya. yang kopi di order. Dan Iya. mereka juga tahu ya, kalau gue sih terus terang nih nggak paham nih maksudnya mixnya berapa gitu Iya. kan. Berarti gitu ya, berarti tapi maksudnya
yang sering yang paling banyak permintaan tuh dari daerah mana tuh? Apa ini yang misalnya? Gue selalu stok itu nggak pernah ganti Robusta Lampung. Oh bisa Lampung ya. Robusta Kebetulan Lampung. emang yang tadi lu sebutin tuh, lu ngambil petaninya langsung dari saudara dari si istri ini. Iya, Iya. Robusta Lampung sama Gayo itu selalu ada. Gayo Aceh ya? Gayo Aceh. Gayo Aceh. Sisanya ya tiap bulan ganti-ganti. Ntar ada Preanger Jawa Barat, ada Ijen. Oh, Ijen Malang ya? Ijen ya daerah Bondowoso. Iya. Jawa Timur lah ya. Jawa Timur. Jawa Timur ya benar. Nah kalau buat harganya tuh berapa itu Mas Den? Kalau yang udah jadi, kalau dari maksudnya kan lu nyediain ini dari mulai biji ya sampai yang kopi bubuk kan? Kopi bubuk juga nyediain kan? Kopi bubuk nyediain. Nah kalau yang dari bijian ini yang paling termurah tuh harga berapa? Ya ini sih Robusta Lampung ini. Robusta gue cuma 90.000 per kilo. Oh per kilo 90.000 masih bentuk biji ya? Masih bentuk biji. Jadi- Tapi gue bubuk pun sama segitu. Oh sama? Oh jadi nggak dikenain Nggak, cas lagi nggak, harga? nggak. Keren tuh. Jadi kalau teman-teman yang mau buka kedai kopi ya, Iya. jadi bisa ke Mas Denny dari How Coffee, lo bisa kontak segala macam. Jadi dia emang biasa nyuplai ke tempat-tempat itu ya. Iya. Nah itu yang kalau masalah ngobrolin masalah supply dari mulai 2017 lu ngejalan ini tempat mana aja yang udah lu supply itu? Gue ada ke kedai kopi, ada kafe, restoran juga daerah Tangerang. Ya Tangerang. Bahkan mereka ada yang melalui marketplace juga kan. Oh ngambilnya ya, berarti Mungkin nyari yang lebih murah kali. dari yang lebih murah. Tapi si ini nih yang sering ngambil sama lu tuh continue. Maksudnya dia ngambilnya terus gitu. Sejauh ini sih continue. Continue terus ya. Berarti emang puas ya. Oh iya, sama jasa roasting gue. Oh jasa juga. roasting, Dari jasa roasting terima juga tuh jasa roasting tuh. Jadi mereka bawa biji Bawa biji mentah. kok, bawa biji mentah, biji mentah. Green Roasting tea. tuh sih, roasting tuh lebih ke masak si kopinya. Sangrai. Sangrai. Iya, orang dulu kan sangrai. Sangrai. Dan itu harganya gimana tuh kalau masalah jasa roasting per kilo atau gimana? Iya, per kilo. Oh per kilo. Kilo 20.000. Di atas 10 kilo cuma 12.500. Diskonnya lumayan juga ya berarti ya kalau Diskonnya bawa lebih banyak ya istilahnya ya. Iya. Ya berarti kalau teman-teman yang mau roasting ke sini aja. Langsung ke sini kan berarti kan? Langsung sini. Langsung ke sini tuh di daerah Harapan Jaya Harapan ya. Jaya. Belakang Sumarekon. Berarti kalau masalah supply udah lumayan Mas ya. Ya, lumayan. Lumayan. Nah, kalau balik lagi ke teman-teman karena kan podcast ini kan ada kan karena buat membantu teman-teman UMKM yang lebih ke usahanya di dalam ya kan. Kayak kemarin juga beberapa konten juga udah ada yang di dalam rumah dan ini juga kebetulan gue samperin juga sama kayak gini deh. Selama ini cara campaign promo lo gimana sih? Yang lo sejauh ini lo lakuin buat biar orang tahu nih How Coffee ini ada gitu. Ya istilahnya kan ya gini nih. Kita tahu loh Mas, kita tinggal di seputaran khususnya kota Bekasi ya kan. Gua aja puyang deket daerah, gua tinggal di Bekasi Timur ya. Iya. Puyang gua tiap hari kedai ada 2 atau 3 gitu banyak kan. sekali. Yang gitu kan. Nah, yang gua pengen tanyain sama lu nih, apa sih yang udah lu lakuin cara campaign promo lu buat naikin brand lu supaya orang tahu How Coffee ini ada di Bekasi gitu? Iya, medsos mungkin ya. Lebih ke medsos. Lebih medsos. Pertama gue ya Instagram. Instagram ya? Dan Di Instagram ya? tadi ya kayak e-commerce, marketplace. Oh, e-commerce, itu iya, benar. cukup. Itu juga tuh cukup Ngebantu banget ya. gue banget. Ngebantu banget ya. Ngebantu gue banget. Berarti emang sekarang pinter-pinter kita sih memanfaatin media bener gak? Iya. Ya kan? Jadi kalau lo punya media buat ngelakuin hal-hal yang positif sih bisa ya kan? Bisa. Jadi kalau ngelakuin hal yang negatif juga bisa. Tapi yang penting lo kalau lo mau buka usaha lo harus ya pintar juga kampanyenya ya kan, nggak cuma sekedar lo sekarang mah kalau cuma sekedar jualan mah aduh ya kalau cuma sekedar buka doang mah gampang ya. Iya. Cuman kan kita cara buat ngedapetin marketnya gimana, kampanyenya gimana gitu. Ya gitu berarti selama ini baru udah ngelakuin itu ya. Di segala macam pokoknya nanti IG segala macam ada di deskripsi di bawah ya. Kadang juga gue ngedatangin tempat-tempat itu. Oh, jadi lu nawarin, lu pernah cerita, lu Iya. nawarin
Biji kopi itu Gue karena punya marketing agak kurang bisa dipercaya, akhirnya gue Oh, juga tapi sempat punya marketing tuh. sempat punya Buat nawar-nawarin itu. ya. Gua akhirnya ya gua ya merangkap semuanya. Sales juga, Bisa rosternya roster juga. ya. Tapi ngebagi waktunya ke balance aja ya. Ya kebalance lah. Balance ya. Santai sih. Santai ya. Karena kalau lo ngelakuin pekerjaan sesuai hobi lo, menikmatnya ya. Iya, Iya kan? benar. Feedbacknya ke kita juga, kita bahagia Iya, aja kan, benar. biar capek segala macem. Oh jadi, tapi dari yang lo coba buat datangin ke tempat-tempat kayak kedai atau kafe itu, maksudnya selama ini ada nggak sih yang lo dapetin dari apa? Dia pesen juga atau berapa, ada yang nolak juga atau gimana tuh? Ya, biasanya tujuan gue sebenarnya nawarin itu nomor 2. Yang penting gue datang Silaturahim. ngopi kan, Ya, intinya ngopi, 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 bener. bisa ngopi terus Cobain mas ya? iya ya punya teman baru lah gitu Oh, iya, aja bener. kan, jadi Jaga ngobrol, silaturahim, bener. sharing ya. Cara gue ngasih brosur sama sampel mah itu sebenarnya ya bonus Entertain aja lah, Entertain aja. entertain aja. Emang bener sih, maksudnya kalau lo buka usaha, kalau lo sendiri-sendiri susah sih ya. Jadi jalin silaturahim sama teman-teman ya kayak gue gini mas, gue coba buat jalan sama Cang Neto kan kayak gini kan, tuh jadi jaga silaturahim kan, iya benar. saling ngebantu teman-teman yang saling usaha, jadi ya saling backup lah. Lu nggak bisa juga jalan sendiri ya kan, walaupun lo ngerasa kedai kopi lo gimana susah sulit sekarang mah, kok kedai kopi di mana-mana. Jadi kalau lo nggak punya circle yang kuat atau komunitas yang kuat, susah bertahan nih. Banyak banget kedai-kedai kopi yang udah buka nggak lama, nggak nyampe setahun, bener kan kita lihat kan, banyak banget kan, Banyak yang buka, banyak yang tutup juga. bener kan, kebandingan kita buka 30 yang tutup 20 berarti 10 ya kan, kayak gitu sih Konsep sih yang penting mas. konsep ya. Nah, berarti ngasih nih sampai sekarang lu ngelakuin kayak lu muter kemana-mana sambil ngopi, lu sambil sebar-sebar brosur gitu sampai sekarang masih ya? Sekarang udah nggak terlalu. Nggak terlalu karena lu sibuk di kopi aduhai nih, gua lihat nih ya. Nggak juga. Iya. Nggak juga. Kebagi buat keluarga aja. Oh iya benar. Itu aja sih. Bagi. Ya, terus pertanyaan selanjutnya, kalau gua lihat nih kan lu udah dengan mesin yang lumayan masih lumayan gede ini kayak gini. Kalau boleh tahu nih sedikit, ngebongkar dapur lu, modal yang lu butuhin berapa sih buat kayak buka kayak gini gitu? Kayak nggak selama ini yang lu jalanin, lu ngebuka kayak gini, ngejalanin kayak gini, modal yang butuhin bukan di kedai lu ya, cuma yang buat Roastery gitu ya? roasting aja gitu. Roastery sekarang mesin kayak gini aja, ini kapasitas gue 2,5 kilo. Oh maksimal. Sekali masuk enggak, sekali masuk Oh, sekali masuk 2,5 kilo. Kadang gue kalau lagi banyak orderan komersial nih, gue ngejar, gue masukin 3 kilo, 3,5 kilo kadang. Tapi itu masih robusta. nampung? Masih nampung, biasanya itu robusta. Mas itu robusta. Jadi itu pun nggak bisa dilepas, harus gue yang megang. Kalau gue kadang pakai roaster lain, dia belum ngerti nih karakter mesin kan. Nah kan kapasitas 2,5 masukin 3,5. Ini berarti kalau udah ada mesin ini, kalau dulu kan gue pernah lihat lo tuh, itu sebutnya ngerosting masih pakai penggorengan ya, itu masih manual tuh. Oh itu zaman gue, iya Ya, gue pernah lihat lo kan ngerosting, terus baru kipasin, baru di Perum itu. ya, Baru satu, baru sebelum lo buka. punya mesin ini ya. Belum kan, jadi gue setahun buka terus punya nih mesin. Iya punya nih mesin. Dan dulu gue cuma awalnya nih mesin dibeli buatan kawan gue nih. Sekarang dia brandnya Maestro. Ini rintisan dia buat belajar sebelum ngeluarin si Maestro itu, dia buat ini. Dan gue cooling bin pakai ACR Temanggung. Iya kalau di total enggak, ini enggak terlalu mahal sih, tapi sekapasitas ini biasanya 2,5 kilo, 20-an lah. 20 Mesinnya sampai doang tuh 20. 20-an. Ada juga kalau yang udah mesin-mesin lumayan nih, apalagi ada brand-brand luar kan. Nggak usah brand luar lah, brand lokal aja sekarang udah cukup bersaing, harga bisa sampai 40 sampai 100 pun ada kalau brand luar ya. Kalau brand Itu lokal sih dengan kapasitas 2,5 kilo.
kapasitas 2,5 2,5 kilo. kilo. Malah ada yang sekilo dengan harga 90 ada. Itu lokal. Itu lokal. Itu lokal. Itu apa tuh yang bikin mahal dia tuh? Padahal lokal. Coba gue pengen tahu tuh. Ya kemudahan, jadi ya roster terbantu dengan teknologinya kan. Oh, makin kesini muternya. artisan kan, karena ada artisan. Iya. Udah, ya brand juga sih. Brand juga ya. Karena brandnya dia udah, namanya udah ada ya. Dan itu laku tuh mesinnya dia tuh yang 90 juta itu. Laku. Memang diakui juga. Mas, cukup bagus mesinnya. Berarti ya. Bersaing lah sama Bersaing internasional. udah berani ya sekarang yang lokal berarti ya. Tapi berarti kalau misalkan kapasitas dia lebih besar, harganya lebih mahal lagi. Pasti. Paling gede mesin ini berapa kilo yang lo tahu buat mesin roasting? Banyak mas. Ada per batch itu per masuk roasting ya. Per masuk apa kopi. Biji kopi. Biji kopi sekali ngerosting ada yang 15 kilo, 25 Itu kilo udah jatuhnya udah besar ya istilahnya, kalau kayak Iya, itu. istilahnya ya. Iya, Produsen besar ya. pabrik. Pabrik besar. Gas pabrik besar. Jadi berarti sekitar 20-an ya, nominal 20-an ya. Nominal 20-an. Nominal 20-an kalau misalkan 20 sampai roasting 40 ya, lah. 40. Keren sih. Terus kalau misalkan tanya selanjutnya, niat lo ke depan apa sih dari How Coffee ini, lo mau ngembanginnya kayak gimana gitu? Gue untuk kopi ya. How Coffee. Niat gue dari awal gimana caranya nih, ya petani tiap panen habis aja gitu. Jadi gue emang perkuat brand udah pasti ya. Tapi gimana caranya nih gue genjot terus produksi gue. Ya gue udah mulai mencoba ekspor sih beberapa kali ke Arab Saudi itu. Oh, udah pernah juga? Udah pernah ngirim sampel gue ke Arab Saudi, daerah Madinah itu kalau nggak salah. Itu buat kafe atau perorangan tuh? Dia kalau nggak salah distributor. Oh, distributor, langsung ke distributor. Kopi bubuk itu. Kopi bubuk. Oh, udah bentuk bubuk, bukannya ini ya, masih biji ya? Oh, gue ngirimnya biji. Oh, biji. Mungkin ya? dia di sana di dia di grinder. di grinder. Iya, gue jadi mau ekspor, mau pasar lokal, ya mana aja. Yang penting gimana caranya nih petani, ya tiap panen nggak ngeluh, stok itu numpuk. Jadi kan selama ini gue kira kan kopi nggak pernah ini masih, maksudnya kopi ini kan bukan musiman ya, apalagi dengan keadaan sekarang yang kedai kopi berjamur di mana-mana. Betul. Tetap ada keluhan dari petani. Tetap ada mas. Terakhir tuh masih daerah Lampung juga, cuma bukan keluarga gue bukan. Oh gitu. Oh, ada panen 2019 nih. Pas pandemi kemarin bisa minta tolong dipasarin nggak? Itu gue dari grup. Jadi gue kan ada grup apa sih kayak ya semacam paguyuban kopi roster gitu. se-Jabodetabek, nah roster doang tapi roster doang. udah sounding harga sekian, ya udah semua anak-anak langsung ada yang ngambil 100, gue ngambil kurang lebih 100 juga, gue ngambil total hampir 1 ton lebih lah yang keluar dari dijual dari dia nih, dari satu petani ini. Oh berarti maksudnya perkumpulan roster lu juga care nih sama petani ya? Iya harus mas, jangan kesana kemari doang, apa tampil selalu bicara air mata petani, tapi nggak bullshit dan nggak ada ini apa tindakannya kan. Nah iya, jangan talk about a bullshit doang dah gitu istilahnya ya kan. Emang gitu sih maksudnya kan. Oh berarti emang kayak gitu ya maksudnya, ternyata ya setelah gue dengar dari lu baru tahu gitu, maksudnya petani itu ngeluh juga gitu kan istilahnya kan. Iya, ada. Tapi emang belinya itu nggak dengan cara mencekik petani juga kan? Enggak kan maksudnya kan kita tahu nih tengkulak kan banyak banyak kan harga-harga yang neken petani ya kan, gila kan kayak gitu kan. Berarti saling apa sih namanya, simbiosis ya, jadi ngebantu dia juga buat ngejual juga. Betul. Ya kan segala macam kayak gitu kan. Berarti progresnya, atau kalian gue lihat kan masih ada lahan nih ke depan ya, atau ke depannya lo mau buka kayak buat bangku-bangku di depan gitu, maksudnya buat ngopi-ngopi gitu teman-teman. Ya, menyiapin ini ya buat sebenarnya lebih ke apa, customer yang jasa roasting atau ngambil kopi lah. Memang gua kasih apa ya, kopi hitam, single origin ya, kopi filter gua kasih gratis aja. Oh jadi kalau yang kesini gitu.
Kan kadang roasting lama juga mas. Iya bener sih. Lama juga bete kan. Iya. Biar dia Dikasih kopi santai lah kayak gini nih. nongkrong. Ini apa nih namanya nih? Ini apa? Itu kopi susu. Kopi susu apa dari apa? Itu Lampung, pakai robusta Oh, Lampung. enak banget sih. Enak Cang ya. Kopinya sedep ya. Nyengir-nyengir aja itu. Berarti saat ini mau fokusnya ngebantu petani aja ya. Iya, Ngebantu petani dulu lebih ke arah situ ya. Nah, terus kalau misalkan ya paling nggak kan yang gue lihat lu udah konstan, maksudnya konstan nih di bisnis kopi ini gitu kan. Kalau yang lu lihat dari perkembangan kedai sama kafe-kafe kopi yang udah berkembang di Bekasi ini gimana sih? Yang lu lihat progresnya dari mulai awal perkembangan kedai kopi ada kayak yang kita lihat. Gue kira yang di deket Teluk Buyung itu deket lampu merah. Gue kira yang banyak anak Vespa Matic tuh tutup juga sekarang kira. Iya itu. Udah kan tutup kan ya? Sekarang di bengkel kok nggak salah ya? Iya. Nah, kan salah satunya gue kira, nah malah yang buka yang gede yang sebelah sinian tuh, yang selampu merah. Nah, dari kacamata lo nih, lo lihat gimana nih progres si teman-teman yang ada di inian kopi gitu? Iya, gue sih tips aja ya. Hmm. Sedikit tips aja, yang penting itu kan nggak jauh dari tempat nongkrong ya. Benar. Yang penting berkonsep aja. Konsepnya jelas, nggak harus yang wah atau yang lu minder bikin kedai kecil nih, nggak harus. Yang penting ya bener-bener konsepnya jelas tuh. Konsepnya mau model industrial atau ke targetnya ke anak muda atau orang tua, yang penting jelas. Marketnya brandnya diperkuat lah, konsepnya diperkuat. Apa mau full di situ full musik nantinya ya bebas, yang penting berkonsep aja. Iya benar. Jelas. Jadi maupun dia yang berkonsep mewah ataupun kan sekarang banyak nih tempat yang agak mewah tuh, dan kayaknya kalau gue sendiri sih ya ngerasa ngelihat kedai kopi yang mewah gue ngeri masuknya. Gue takut harganya tuh tinggi gitu kan, nggak sesuai dengan keadaan dompet ya kan, kayak gitu kan. Tapi itu hak mereka ya kan, istilahnya kan hak mereka ya kan. Tapi emang benar balik lagi konsep ya. Balik lagi konsep bener. Perlu nggak sih komunitas itu kita tarik buat ngeramein tempat kita gitu? Kayaknya kalau gue lihat sekarang kan beberapa tempat kayak di daerah gue nih kan ada tuh salah satu kedai kopi, dan dia selalu kayak ya terlibat lah aib lah di situ kan, yang kemarin datang gitu kan, istilahnya perumahan irigasi dan kita kan. Jadi dia emang kalau nggak salah sebulan sekali ya sebelum pandemi, dia emang reguler buat ngadain acara event-event musik tuh. Ya kan? Lebih sih. Lebih ya? Lebih. 2 bulanan gitu ya? Sebulan bisa 2 kali 3 kali. Oh, sebulan 2 kali 3 kali ya? Nah itu menurut lu penting nggak tuh pergerakan kayak begitu? Jadi kita nge-guide komunitas musik, entah komunitas yang lain gitu, buat perkembangan si kedainya ini. Buat gue sih penting. Penting ya? Penting ya? buat gue, karena kan itu balik lagi gue bicara ke sebenarnya tempat tongkrongan. Iya benar. Iya kan? Benar. Tempat tongkrongan. Kalau dulu sebelum kopi booming mungkin enggak. Cukup buka orang pasti datang karena kepengen tahuan dan wah ada kopi specialty ya, biasanya kan nggak cuma sekedar warkop, bisa set. Mereka bisa ngopi, terus penasaran juga kan ngobrol sama baristanya kopi apa sih. Sekarang kayaknya nggak terlalu ya, karena udah banyak banget. Sekarang setiap 10 meter aja ada kedai kopi kan. Itu yang gue bilang lagi kayak yang tadi, maksudnya per berapa minggu gue udah ngeliat kedai kopi baru gitu istilahnya. Ya gitu. Jadi ya kalau lo mau buka kedai kopi atau segala macem, awalnya konsep masih. Konsep buat harus berkonsep. Mau buka berkonsep. Harus jelas. Jadi lu nggak cuma sekedar lu punya modal doang, buka nah lu ya bukannya kita so tau mas ya, lu udah. Jadi Mas Den ini di Hall Coffee udah ngejalanin 3 tempat ya kan, dan gue pernah sering waktu mampir di Balai Rakyat itu ya, di depan Perumah 1 ya. Jadi emang kalau kita cuma sekedar buka doang tapi nggak punya progres buat ngangkat, maksudnya kita harus ngerti nih market kita siapa ya kan. Dan kalau kita cuman ya emang kita kan ya maksudnya kan kita punya circle pertemanan ya, tapi kan nggak
nggak cuma dari situ doang sih, kita maksudnya kita berharap ya kan, Iya. mungkin orang luar. Nah makanya dengan cara kita ngikat komunitas, ngejalin kerja sama komunitas musik atau yang lain, kan paling enggak kan orang ngeliat ya, wah nih tempat nih rame nih. Karena kan waktu pas gue pernah terlibat tuh sama Mas Dian tuh waktu pertama kali dia buka event itu pertama kali nggak sih yang How Coffee yang sama Sakit Staff yang gue ngelapak di tempat lo, ingat gak sih? Iya, Ya kan, event pertama. event pertama ya. Jadi sebetulnya gue udah nggak terlibat tuh di traffic tuh, maksudnya saat itu traffic sebetulnya udah vakum tuh. Oh, gitu. Cuman karena Mas Dian telepon dan bilang kalau misalkan terlibat udah kebetulan ada temen juga, ada Bayu dari Sakit Staff gitu kan, ngikut. Akhirnya gue ikut ke sana lah. Dan ya maksudnya ya lumayan sih sebetulnya ya, maksudnya event-event kayak gitu kan ngebantu juga ya buat Ya, kita saling bantu lah. nge-share segala macem kayak gitu. Oke, kalau buat teman-teman yang baru atau udah ngejalanin kedai kopi, kalau misalkan mau coba buat pesen di How Coffee, di mana nih Mas? Untuk Mesosnya. pemesanan bisa langsung ke sini, bisa langsung ke sini bisa. Nanti alamatnya dikasih di bawah ya. Iya, bisa juga nanti hubungin WA gue atau apa, biasanya sih istri gue kalau Oh, aku yang megang admin ya. megang, istri gue bisa juga ya melalui medsos, Ada di Instagram, Instagram How Coffee atau toko kopi How. toko Kopi How ya berarti ya. Nanti di situ nge-link ke marketplace segala macam ya. Ada Ada bio-nya. marketplace, ada langsung ke WA, ada. Langsung ke WA ada. Oke, nanti pesannya ke situ aja. Buat teman-teman yang mau coba, ya harus sih sebetulnya kalau teman-teman yang kenal apalagi dengan Mas Den, saling simbiosis mutualis ya. Oke, pertanyaan terakhir karena udah malam juga nih, udah malam banget ya. Pesan dan kesan deh dari Mas Den buat teman-teman yang ya mau mulai usaha atau udah berkecimpung di dunia itu apa perkopi-kopian nih, biar tetap survive aja di tengah pandemi yang lagi nggak kelar-kelar di negara kita nih. Iya, kesan dan kesan ya. Ya, gue mau bahas masalah pandemi aja ya. Buat teman-teman apa, semangat aja. Mau pelaku kopi atau bisnis apapun semangat aja. Dan ada satu saran gue, coba untuk dunia digital dan online-nya ya di pandemi ini memang terbalik, yang offline itu berkurang, yang online malah bergerak karena kan semua Visual ya, berarti lebih ke visual ya. lebih ke situ. Coba di apa, perkuat lagi lah, Diperkuat lagi. digital marketingnya. Benar, berarti dengan situasi pandemi gini lo harus ngubah mindset lo nih, yang tadinya lo kuat di offline. Iya benar kan, tadinya kuat di offline kan, tadinya sekarang offline udah- online sih. Iya, offline online kan tetap 50-50 kan. 50-50. Cuman kan sekarang kan yang kita lihat PSBB diperpanjang lagi sampai Itu dia. akhir bulan ya kan. Itu Jadi dia, benar. kedai-kedai atau segala macam cuman disuruh buka sampai jam 7 dan tag innya sampai emang agak per malam ya kalau tag innya. Cuman kan Indonesia adalah salah satu, ya susah juga sih. Kayak semalam sih gue juga salah tuh. Gue lagi ngopi di dekat daerah Bekasi Utara juga. Tadi segera box Satpol PP gue lihat tuh, oh itu udah jam 9 ya, mau nggak boleh sebetulnya. Gue salah juga gitu kan. Kayak gitu, berarti tetap semangat aja Mas ya. Semangat aja. Semangat terus, jangan kendor, jangan ngebuat pandemi ini lo jadi patah semangat ya kan. Insya Allah rezeki ada jalannya selama lo berikhtiar. Oke, akhir kata makasih banyak Mas Dian udah diajak ngobrol-ngobrol di Coffee House. Sama-sama, Mas Gue Dian. dikasih kopi, pokoknya. Oh iya nih juga nih, ini produknya Mas ya. Ya, Disparado Espresso Blend nih, ini berapa? 50 1 kilo. 1 kilo harganya Itu cuma 120.000. 120.000. Ini salah satu produk the best juga ya. The best juga. The best juga Itu ini. banyak. Jadi lo bisa dapetin ini. Ini masih bijian ya. Biji. Masih bijian, bisa dapetin ini nih dengan seharga 120.000. Ini pegangnya berat nih. Kalau ngopi mah 2 bulan nih baru habis nih. Oke, makasih banyak. Selamat malam yang udah nyasihin podcast kita, yang udah rela buat ngeluarin kuotanya. Ya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.